ulama, para asatid, ustadz, para ustazah, para aparatur negara, Bapak Kadus, dan juga beserta jajarannya, yang semoga dengan silaturahim kita ini, maka desa Jambu ini akan dibarokahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Agung, manusia yang paling mulia, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Dialah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam juga kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemberi syafaat bagi kita semua nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya senang sekali jauh-jauh dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, lihat orang Jambu ini, Masya Allah, orang-orang yang wajahnya bahagia dunia akhirat, kelihatan kayak nggak punya utang, nggak punya masalah. Ini wajah-wajahnya nih luar biasa sekali. Yang anak-anak keturunannya nih soleh-solehah, ini subhanallah, bangga sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Adik-adik kita tadi tampil di sini, dan ini yang diinginkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pasti bangga sekali sama orang-orang desa Jambu ini. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena beliau memang menginginkan umatnya ini adalah generasi-generasi orang yang cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Dan inilah cita-cita dan keinginan beliau. Dan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, apabila kita melihat anak-anak kita tadi seperti tadi, subhanallah, Masya Allah, kita dukung anak-anak kita ini. Kalau perlu bajunya udah sobek dikit, belikan langsung yang baru. Kancingnya copot satu, copot nak satu, belikan langsung satu lusin. Pecinya hilang, belikan satu kodi langsung. Dukung. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Bacaan Al-Quran anak-anak kita di dunia ini akan menjadi penyelamat kita nanti di yaumil kiamah. Nabi besar Muhammad SAW menceritakan, ada orang tua, naudzubillah, selama hidup kerjaannya ini maksiat kepada Allah. Tapi orang ini punya takdir, dia punya anak yang soleh dan soleha. Sampai ketika meninggal dunia orang tua yang bermaksiat kepada Allah ini, sehingga masuk ke dalam kubur, disiksa di dalam kubur. Tapi karena anaknya soleh-soleha sedang belajar Al-Quran, dan direwatkan anak ini baru baca Bismillahirrahmanirrahim, baru huruf ba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat yang ada di dalam kubur untuk menghentikan azab untuk orang tua tersebut karena anaknya sedang belajar Al-Quran. Jadi orang tua yang anak-anaknya belajar Al-Quran sedari dini, maka inilah investasi besar untuk Bapak Ibu sekalian. Investasi besar tuh bukan punya kontrakan 50 pintu di Jakarta, bukan. Investasi besar tuh bukan punya emas, punya kalung emas, gelang emas, sampai giginya gigi emas. Investasi yang besar di sisi Allah ini
kalau anak-anak kita ini bisa istiqomah belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan diceritakan nanti di hari kiamat, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian yang berniat untuk menghafalkan Al-Quran, nanti di hari kiamat orang tuanya ini akan dipakaikan mahkota, yang mana terangnya mahkota nanti di hari kiamat lebih terang daripada sinar matahari. Subhanallah, lebih terang dari sinar matahari. Sehingga diceritakan baginda Nabi, ya Allah, kenapa kok saya punya mahkota seperti ini? Terang sekali mahkota ini. Maka Allah Subhanahu berfirman kepada orang tua tersebut, kami berikan engkau mahkota seperti ini karena selama di dunia anakmu mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Mau punya mahkota lebih terang dari sinar matahari Bapak Ibu sekalian? Minimal kalau nggak punya mahkota Ratu Inggris, ya mahkotanya nanti yang terang di hari kiamat tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, investasi ini investasi besar. Ini anak-anak ini luar biasa investasi yang besar. Hari ini banyak orang di kota di Jakarta bangga anaknya. Wah, anak saya yang satu kuliahnya di Jepang, anak saya yang satu kuliahnya di Australia, anak saya yang satu di Amerika. Tapi kalau disuruh baca Al-Fatihah nggak bisa. Kalau disuruh baca Al-Fatihah nggak bisa, disuruh sholat bacaannya nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Buat apa sekolah jauh-jauh di sana, di Amerika, di Jepang sana, di Australia sana, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, bangganya cuma di dunia doang. Nanti di akhirat itu anak-anak itu akan menjadi bahan siksaan untuk orang tuanya. Tapi kalau kita punya anak yang soleh-soleha, coba lihat tadi itu, di dunia aja bangga, ya kan? Ditanya tadi bisa doa bangun tidur, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai baju, doa naik kendaraan bermotor. Yang mana orang tuanya wallahualam mungkin gak hafal. Mungkin, tapi kayaknya sih hafal. Di dunia aja kita udah bangga gak Bu? Bangga gak Pak? Apalagi nanti di akhirat. Jadi kalau anak kita ini mengamalkan agama, kita bangga di dunia, juga bangga di akhirat. Tapi kalau anak kita katakan jadi presiden, jadi gubernur, bangganya cuma di dunia aja. Bangganya cuma di dunia aja. Maka acara seperti ini sangat penting Bapak Ibu, untuk melestarikan agama kita yang tercinta, agama Islam, ajaran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk melestarikan, supaya diamalkan, supaya bisa anak-anak kita ini kenal siapa itu Nabi Muhammad. Kalau di Jakarta ini banyak orang, kalau anak-anak kecil ini, anak-anak kecil saya tes seperti tadi Pak Ustadz tuh, saya tes juga sering. Nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Hehehe. Nggak tahu Pak Ustadz. Saya tanya nama ayahnya Nabi Muhammad, hehehe, nggak tahu Pak Ustadz. Tapi kalau ditanya itu yang main tendangan madun siapa itu? Ya Allah, hafal deh. Ini tendangan madun jagoannya ini, namanya dia si A, yang ini temennya si A, ini si B. Semuanya dijawab itu semuanya. Jagoan-jagoan yang di TV tahu, Captain America, Batman, Superman, Spiderman, semuanya tahu. Nama ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang tahu. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka penting acara seperti ini Bapak Ibu sekalian,
supaya mengenal siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa istri beliau,